Halo, nama saya On dari Ketua Kelompok dari kelompok 3. Nama saya Brian Nathanael. Nama saya Daniel Regis, Saya Kalvan Arabakyat. Saya Valentino Daniel Kusumo. dan kami dari kelompok 3. Halo semua. Hai, Hai, Daniel kemana ya? Itu ada dia. Selamat datang di Escape Room. Saya akan menjadi operator selama kalian bermain. Terdapat ruang-ruangan dengan mata pelajaran berbeda yang harus kalian selesaikan tugasnya. Dan jika sudah kalian kerjakan, akan maju ke ruangan selanjutnya. Jika sudah siap, silakan masuk ke pintu yang sudah disediakan. Apa ini ada bendera Indonesia? Itu lihat ada tulisan. KN. Selamat datang di PKN. Kalian akan diberi tugas setelah kalian masuk ke lubang dan menekan tombol yang tersedia. Jika sudah siap, silakan berdiri di dalam lubang dan menekan tombol. Tugas kalian adalah mencari kebijakan-kebijakan pemerintah selama pandemi COVID-19 di Indonesia berlangsung. Silakan. Yang pertama ada PPKM darurat. PPKM merupakan singkatan dari pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Tujuannya adalah untuk menghambat penyebaran virus COVID-19. Dan awal diberlakukannya di Jakarta adalah pada tanggal 3 Juli 2021. Ketentuan-ketentuan PPKM darurat di Jakarta. PPKM memiliki berbagai ketentuan sebagai berikut. Pertama, sektor yang tidak esensial ditutup. Sektor yang esensial dibatasi 50%. Ketiga, sektor hiburan ditutup 100% seperti bioskop, time zone, dan lain-lain. Keempat, tempat-tempat seperti mall dan restoran ditutup. Kini diperbolehkan makan 20 menit di tempat. Level-level PPKM di Jakarta. Level pertama, insiden rendah. Angka kasus konfirmasi positif COVID-19 berada kurang dari 20 orang per 100.000 penduduk per minggunya. Level 2, insiden sedang. Angka kasus konfirmasi positif COVID-19 berada antara 20 dan kurang dari 50 orang per 100.000 penduduk per minggunya. Level 3, insiden tinggi. Angka kasus konfirmasi positif COVID-19 berada antara 50 hingga 100 orang per 100.000 penduduk per minggu. Level 4, insiden sangat tinggi. Angka kasus konfirmasi positif COVID-19 berada lebih dari 150 orang per 100.000 penduduk per minggunya. Sanksi PPKM darurat. Berdasarkan UU Nomor 6 Pasal 93 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan.
Setiap orang yang tidak mematuhi karantina kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dipidana dengan pidana paling lama 1 tahun dan atau denda paling banyak 100 juta. Berdasarkan UU Nomor 4 Pasal 14 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular. Pertama, sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah dengan pidana penjara selama-lamanya 1 tahun dan atau denda setinggi-tingginya 1 juta. 2. Karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah, diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 bulan dan atau denda setinggi-tingginya 500.000. Terima kasih. Terima kasih atas presentasi kalian. Kalian bisa melanjutkan permainan. Selamat datang di sejarah. Kali ini hanya akan ada 3 orang yang berpartisipasi. Silahkan tentukan terlebih dahulu dan setelah sudah siap, kalian masuk ke dalam pintu masing-masing. Jika api unggun sudah mati semua, maka permainan akan dimulai. Wah, cuma boleh 3 orang. Siapa nih yang mau nih? Gua nggak mau dulu deh. Oke, kita bertiga ya berarti. Jadi tugas kalian adalah mencari informasi lengkap tentang pandemi yang pernah terjadi sebelum COVID-19 dan hubungkan. Pandemi itu apa sih? Pandemi itu penyakit yang menyebar di wilayah yang luas, misalnya beberapa benua atau di seluruh dunia. Ya, contohnya kayak COVID-19 sekarang. Oh, kalau wabah Ebola di Afrika itu namanya apa? Nah, kalau itu namanya epidemi. Coba kita search saja pandemi yang pernah ada sebelum COVID ini. Ketemu nih ada flu Spanyol yang terjadi pada tahun 1918 sampai 1919. Coba lihat. Ya, dibaca. Diperkirakan ada 500 jiwa yang kena dan awalnya menyebar bukan di Spanyol, melainkan di Kansas, Amerika. Tetapi orang Spanyol yang pertama kali mengakui adanya penyakit itu. Penyakit itu disebabkan oleh virus H1N1 dengan gen yang berasal dari unggas. Dampak dari penyakit ini ada kerusakan paru-paru dan ada yang mengalami paru-paru berisi air dengan kasus pneumonia yang parah. Nah, selain flu Spanyol, ada juga SARS atau sindrom pernapasan akut berat yang terjadi pada tahun 2002 sampai 2003. Muncul akibat suatu spesies kelelawar di Cina, lalu menyebar ke 29 negara lainnya dan menyebabkan 8.098 kasus. Akhirnya penyakit ini diatasi pada Juli 2003. Dan COVID-19 adalah pandemi terparah dan terlama dari 2 yang sudah kami sebutkan. Selamat, kalian telah melewati sejarah dan kalian bisa melanjutkan. Tadi gimana sejarah? Lumayan. Apalagi nih? Biologi kayaknya. Selamat datang di biologi. Untuk melanjutkan permainan, silahkan masuk ke dalam ruangan kaca dan tekan tombol jika sudah siap.
Udah siap semua? Udah. Oke. Gue tekan tombolnya ya. Jadi tugas kalian adalah untuk mencari informasi mengenai virus yang ada. Virus yang menyebabkan cacar air adalah varicella zoster. Gejala-gejalanya adalah pertama demam, kedua pusing, tiga lemas, empat nyeri tenggorokan, lima selera makan menurun, dan terakhir adalah ruam merah. Kita dapat mencegahnya dengan pertama adalah hindari kontak langsung atau berdekatan dengan orang yang terinfeksi. Kedua, perbanyak minum. Ketiga, rajin cuci tangan menggunakan sabun, terutama setelah kontak dengan orang yang sedang terkena cacar. Sifat penularan. Cacar air sangat menular. Biasanya ringan tetapi mungkin parah pada bayi. Orang dewasa dan orang dengan sistem kekebalan yang terganggu, virus ini sendiri menyebar dari orang ke orang melalui kontak langsung atau melalui udara. Sekitar 90% orang dalam rumah tangga yang belum pernah terkena cacar air akan tertular jika terpapar dengan anggota keluarga yang terinfeksi. Perkembangan. Cacar air berkembang dalam 10 sampai dengan 21 hari setelah kontak dengan orang yang terinfeksi. Cacar air memiliki ciri ruam gatal yang membentuk lepuh dan mengering dan menjadi koreng dalam waktu 45 hari. Orang yang terinfeksi mungkin hanya memiliki sedikit lesi hingga lebih dari 500 lepuh di tubuhnya selama serangan, rata-rata 300 sampai 400. Dampak negatif terkena cacar air. Yang pertama, kita nggak boleh pergian keluar rumah karena bisa menginfeksi orang lain. Kedua, dapat meninggalkan bekas di tubuh. Ketiga, menimbulkan rasa perih. Namun, kita tidak usah khawatir karena vaksinnya sudah ditemukan oleh Edward Jenner dan cacar dapat sembuh. Ya, terima kasih atas informasinya. Sekarang kalian bisa melanjutkan permainan. Itu apaan? Welcome to English. To continue, please stand on the 4 iron blocks in front of you. If everyone is ready and positioned correctly, one of you can push the button to start. Welcome to English. Your task is to explain the poster above you in a natural everyday conversation. You have 2 minutes and your time starts now. Good luck. Hello guys. Hello, Brian. Hey, Hai. Do you guys eat healthy foods during this pandemic? No, I don't. I eat burgers and fried chicken every day. Also, I'm too lazy to do sports or routine exercise. I hate the feeling of being exhausted. I always want to enjoy things in life, like eating good foods every day and not vegetable. Wait, what? You shouldn't have eaten too much junk food. It's not good for your health. Yes, you should do exercise too to keep your body fit. Exactly. You should either get an exercise routine or go to the gym. Yes, you should not only get an exercise routine, but also get a balanced diet. Especially during this pandemic where we have to both take care of our health and stay fit. Well done. 4 of you have passed English. To continue, please press the button behind you. Selamat datang di fisika. Silakan lanjut berjalan sampai ke dalam ruangan.
Pertama-pertama, tugas kalian adalah mencari tombol yang benar di antara banyak tombol ini. Setelah kalian menemukan tombol tersebut, kalian diminta untuk mencari alat-alat yang digunakan di masa pandemi sekarang dan hubungannya dengan fisika. Oke, kita pencet dulu. Gue cari sebelah kanan sana, kan cari tempat lain ya. Oke, Hai, temuin nih sini. Ini semua sini sini. Di belakang painting ini. Oximeter. Oximeter adalah alat kesehatan yang digunakan bagi pengukur kadar oksigen di dalam tubuh tanpa harus melakukan pengambilan darah. Dengan begitu, tidak akan terasa sakit saat pengetesan. Prinsip yang dipakai oleh oximeter adalah Beer's Law. Hukum Beer menyatakan bahwa konsentrasi larutan kimia berbanding lurus dengan penyerapan cahayanya. Permisannya adalah seberkas cahaya menjadi lebih lemah saat melewati larutan kimia. Redamnya cahaya terjadi baik sebagai akibat jarak melalui larutan atau peningkatan konsentrasi. Mikrofon. Dalam masa pandemi, ini mikrofon berguna sekali agar bisa berinteraksi dalam aplikasi Zoom Google Meet. Contohnya, dalam hal tanya jawab ketika PJJ berlangsung ataupun hal lainnya secara online. prinsip fisika mikrofon. Menggunakan prinsip elektromagnetik ini, mikrofon dinamis menggunakan kumparan kawat dan magnet untuk menghasilkan sinyal audio. Diafragma melekat pada kumparan. Ketika diafragma ini bergetar karena merespon gelombang suara yang masuk, maka kumparan akan bergerak menjauh dan mendekat dari magnet. Oke, selamat kalian sudah melewati fisika. Sekarang kalian bisa melanjutkan. Selamat datang di kimia. Silakan berdiri di tempat yang sudah disediakan. Mulai dari Brian yang paling kiri, Calvin, Owen, dan terakhir Valentino. Setelah semua siap, tekan tombol. Bahan-bahan yang diperlukan pertama ada alkohol, lalu aloe vera, dan yang terakhir lemon, opsional.
Berikut adalah penjelasan kolaborasi kimia kami dari kelompok 3, di mana anggotanya adalah Daniel, Alvan, Owen, dan Valentino. Jadi hand sanitizer adalah cairan atau gel yang umumnya digunakan untuk mengurangi patogen pada tangan. Dan cara membuat hand sanitizer-nya adalah pertama siapkan bahan alkohol 70%, gel lidah buaya, dan potongan kulit lemon dengan perbandingan 1:3. Kedua, campurkan semua bahan, diaduk selama 15 menit. Ketiga, diamkan sejenak dan tambahkan esensial kulit lemon yang sudah diperas. Keempat, hand sanitizer siap dipindahkan ke wadah semprot dan sejenisnya. Fungsi hand sanitizer adalah membersihkan virus, kuman, bakteri dari permukaan tangan, membersihkan kacamata dan jam, meredakan rasa gatal karena gigitan nyamuk, dan terakhir adalah mensterilkan luka kecil. Molekul adalah gugusan yang secara elektris netral dan tersusun dari 2 atau lebih atom tertentu yang saling berikatan kuat, bermuatan netral, dan cukup stabil melalui ikatan kimia. Molekul SF6 belerang hexafluorida adalah suatu gas anorganik yang tidak berwarna, tidak berbau, tidak mudah terbakar, dan sangat berpotensi merupakan gas rumah kaca. Fungsi molekul SF6. Gas SF6 digunakan sebagai gas isolasi di gardu induk, sebagai media isolasi dan pendinginan pada transformator, dan sebagai media isolasi dan booster pendinginan pada switchgear untuk aplikasi tegangan tinggi dan menengah. Bahan-bahan pembuatan tugas molekul SF6. 3 buah tusuk gigi, plastisin dengan 2 warna berbeda, styrofoam atau media lain untuk penopang. Proses pembuatan tugas molekul SF6. Pertama, siapkan bahan-bahan yang dibutuhkan, plastisin dengan 2 warna berbeda, 3 buah tusuk gigi, dan styrofoam. Kedua, buat plastisin menjadi bentuk bola, dengan 1 warna sebanyak 6 bola kecil, dan 1 warna lainnya sebanyak 1 bola besar. Pasangkan tusuk gigi ke bola-bola yang sudah dibuat sesuai bentuk model molekulnya. Terakhir, tempatkan model molekul yang ada di atas styrofoam atau bisa menggunakan media lainnya. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Jadi selamat datang di Bahasa Indonesia. Hanya akan ada satu peserta kali ini, yaitu Kalvan, karena tidak mengikuti sejarah. Dan tugasmu adalah untuk mencari informasi mengenai PJJ dan menuliskannya di komputer yang sudah saya sediakan. Jika sudah, Anda presentasikan. Hari ini saya akan mempresentasikan teks laporan hasil observasi dari kelompok kami yang berjudul Kondisi Pendidikan Indonesia di Masa Pandemi COVID-19. Pendidikan di Indonesia mengalami perubahan yang besar ketika pandemi COVID-19 berlangsung. Perubahan yang terjadi mengakibatkan semua kegiatan pembelajaran sekolah yang bertemu secara fisik diubah menjadi pembelajaran dari rumah, masing-masing melalui sarana-sarana aplikasi meeting, seperti Google Meet dan Zoom. Tidak hanya guru, tapi juga murid terdampak dalam hal ini. Dalam PJJ ini, guru dituntut untuk berinovasi, memanfaatkan bermacam digital tools, menyelenggarakan kelas online, penerapan kurikulum yang memperkuat model multidisiplin dan kolaboratif dalam belajar mengajar. Sedangkan siswa dituntut untuk menaruh perhatian yang sungguh-sungguh terhadap pembelajaran dan terbiasa mengikuti pembelajaran secara online. Respon masing-masing siswa dan guru terhadap PJJ tentu berbeda. 66% dari 60 juta siswa dari berbagai jenjang pendidikan di 34 provinsi mengaku tidak nyaman belajar di rumah selama pandemi COVID-19. Dan 78% guru ingin segera sekolah tatap muka. Murid dan guru rindu untuk sekolah tatap muka. Hanya saja keadaannya belum memungkinkan untuk sekolah tatap muka. Namun kegiatan PJJ dapat menimbulkan dampak negatif. Salah satunya adalah learning loss.
Learning loss adalah hilangnya pengetahuan dan keterampilan, baik secara umum atau spesifik, atau terjadinya kemunduran proses akademik karena suatu kondisi tertentu. Berbagai faktor dapat mempengaruhi terjadinya learning loss. Contohnya adalah ketidakfokusan siswa dalam mengikuti PJJ. Siswa bermain game, tidur, ataupun tidak memperhatikan guru. Juga internet yang tidak stabil dan perangkat yang tidak memadai, sehingga seringkali membuat siswa kehilangan sebagian materi yang dijelaskan guru. Siswa juga tidak mengikuti suatu acara dengan khidmat. Misalnya, siswa mengikuti apel pramuka sambil memakan sebuah apel. Meskipun ada dampak negatif yang ditimbulkan ketika melaksanakan PJJ, ada banyak manfaat yang bisa kita temui. Misalnya dengan adanya sistem PJJ dan bantuan teknologi, kita bisa tetap mendapatkan ilmu jika kita bersungguh-sungguh mengikutinya. Manfaat lain adalah dampak terhadap penurunan angka penularan COVID-19. Dengan sistem PJJ, maka akan mengurangi kegiatan yang memerlukan kontak langsung antar manusia. Adapun manfaat lainnya, yaitu siswa dan guru semakin terbiasa untuk menggunakan perangkat elektronik dan media-media yang ada di internet untuk kegiatan pembelajaran yang efektif dan maksimal. Kegiatan PJJ juga bisa dilakukan dari manapun. Misalnya seorang pergi ke Bandung dan melakukan aktivitas PJJ dari Bandung padahal sekolah berada di Jakarta. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, selamat Kalvan. Kamu sudah berhasil. Silahkan balik ke tempat tadi kamu jatuh dan pencet tombolnya. Ya, halo. Selamat datang di Matematika. Tugas kalian kali ini adalah menjadi guru dan mengajarkan tentang pertidaksamaan irasional dan pertidaksamaan mutlak di depan kelas. Soal-soalnya terdapat di papan tulis. Mana soalnya? Soal akan muncul jika kalian semua sudah siap. Jadi, bisa dimulai? Bisa. Oke, silahkan. Jadi soal pertamanya adalah akar 5 plus 2x lebih besar sama dengan akar 3x min 21. Cara penyelesaiannya adalah langkah pertama kita menentukan syarat di mana 5 plus 2x lebih besar sama dengan 0, sehingga 2x lebih besar sama dengan min 5, dan x lebih besar sama dengan min 5 per 2. Dan 3x min 21 lebih besar sama dengan 0, sehingga 3x lebih besar sama dengan 21, dan hasilnya adalah x lebih besar sama dengan 7. Langkah kedua adalah mengkuadratkan kedua ruas. Pertama, akar 5 plus 2x kuadrat lebih besar sama dengan akar 3x min 21 kuadrat. Berikutnya, 5 plus 2x lebih besar sama dengan 3x min 21, menghasilkan 26 lebih besar sama dengan x, yang hasil akhirnya adalah x lebih kecil sama dengan 26. Langkah ketiga adalah iriskan hasil dari langkah pertama dan kedua, seperti ini, yang menghasilkan HP x 7 lebih kecil sama dengan x, lebih kecil sama dengan 26, yang x adalah anggota real. Soal kedua, mutlak dari akar 5x min 10 lebih kecil sama dengan x plus 2. Angka pertama menentukan pembuat 0. 5x min 10 sama dengan 0, 5x sama dengan 10, x-nya 2. Langkah kedua, jadi kita membagi daerah di mana ada x lebih kecil dari 2 dan x lebih besar sama dengan 2. Di bagian x lebih kecil 2, kita kasih min dalam kurung 5x min 10 tutup kurung, dan
lebih kecil sama dengan X tambah 2, sehingga min 5X tambah 10 lebih kecil sama dengan X tambah 2. Kemudian 8 lebih kecil sama dengan 6X, dan X lebih besar sama dengan 4/3. Di bagian X lebih besar sama dengan 2, 5X min 10 lebih kecil sama dengan X tambah 2, kemudian 4X lebih kecil sama dengan 12, dan X lebih kecil sama dengan 3. Ini adalah hasilnya. 4/3 lebih kecil sama dengan X lebih kecil dari 2. Gabung, 2 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 3. Dan langkah ketiganya adalah gabungkan hasil dari langkah pertama dan kedua. Ini adalah bagannya. Sehingga menghasilkan himpunan penyelesaian X di mana 4/3 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 3. X bilangan real. Terima kasih. Selamat untuk kalian semua, kalian bisa melanjutkan. Kalian bisa berjalan melewati pintu di belakang saya. Silakan. Halo, selamat datang di Rekayasa. Saya akan membawa kalian ke suatu tempat dengan truk. Sini, ikuti saya. Oke, silakan kalian duduk. Sudah siap berangkat semua? Sudah. Oke. Sudah. Halo semua. Jadi, Itu truknya kok nyetir sendiri? oh iya nggak apa-apa. Truk ini ada autopilot. Oh, oke lanjut. Jadi, truk ini tidak akan sampai pada tujuan selanjutnya jika kalian belum menyelesaikan tugasnya. Tugas kita apa? Di lemari ini terdapat Lego set. Ada yang suka bermain Lego? Aku. Ya sudah, kamu sini. Ambil Legonya. Coba kamu susun menjadi truk. Oke, bagus. Kalian tahu 6M? Enggak, apa tuh? Saya tahu. 6M itu singkatan dari man, material, money, machine, method, dan market. Bagus. Ada buku penjelasannya di lemari bawah tengah. Coba kalian pelajari dan kemudian kalian presentasikan. Selamat siang, kita dari kelompok 3 akan mempresentasikan proyek kolaborasi Rekayasa yang terdiri dari Calvan, Brian, Owen, saya sendiri, dan Daniel Regis. Jadi yang kami pilih adalah truk paket, dan berikut adalah penjelasan kami mengenai 6M. 6M terdiri dari method, man, material, machine, money, dan market. Man adalah penggerak utama dalam merancang, mengordinasi, pengarahan, dan pengawasan dalam membuat suatu produk. Pembagian tugas dalam kelompok kami adalah
Brian yang menghitung biaya produksi, saya sendiri yang membuat media promosi, Valentino yang membuat miniatur, Owen yang membuat PPT 6M, Daniel yang mengedit hasil video keseluruhan. Money. Modal keseluruhan kita adalah 500.000 untuk Legonya, 2.000 untuk kertas, print, dan selotip, dan 50.000 untuk jasa pembuatan. Total biaya yang kami keluarkan adalah 552.000. Material yang digunakan dalam pembuatan model ini adalah Lego, kertas, dan selotip. Mesin. Dalam pembuatan model truk paket, mesin yang kita gunakan adalah printer dan pecelek Lego. Metodenya adalah yang pertama seperti yang digambar, dan kedua adalah hasil akhirnya. Market. Jadi ini adalah poster kami supaya delivery-nya juga bisa laris dan juga laku bagi banyak orang. Ya, terima kasih atas jelas dari kami. Ya, kita sudah sampai di gereja. Gereja. Iya, sini ikuti saya. Oke, silakan kalian berdiri di dalam lingkaran ini. Selamat datang di PAK. Saya sudah memberikan kalian semua buku dan pulpen. Coba kalian genggam. Tugas kalian kali ini adalah menulis di buku kalian tentang 2 materi. Yang pertama, menuliskan tentang 6 aspek kedewasaan dan menjelaskan tentang mengasihi dan menghasilkan perubahan. Kalian maju secara bergiliran dan meletakkan buku kalian pada tempat kayu di depan kalian. Dimulai dari Owen, lalu Valentino, Calvan, dan terakhir Brian. Silakan dimulai. Mengasihi adalah tindakan yang menunjukkan rasa sayang kepada orang lain. Biasanya orang yang hanya mengasihi sesama atau orang yang dekat dengannya. Namanya diartikan orang-orang sebagai orang yang dekat dengan kita. Padahal sesama kita mencakup semua orang, bahkan orang kita tidak kenal sekalipun. Sesama kita juga bisa saja orang yang membutuhkan pertolongan kita. Di masa sekarang, kita dapat memberikan bantuan kepada para Gojek ataupun orang lain yang membutuhkan bantuan dan menyumbang masker kepada pihak rumah sakit untuk menangani pasien COVID-19. Mengasihi juga dapat ditunjukkan dengan mengampuni orang lain. Dalam Matius 18 ayat 22, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu, dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Maksud kalimat tersebut adalah kita harus selalu mengampuni orang lain. Tidak peduli berapa kali ia telah berbuat salah terhadap kita harus ampuni dia. Ketika kita mengampuni seorang yang kita ampuni bisa berubah sikapnya dari yang buruk menjadi lebih baik. Emosi. Menjadi dewasa secara emosi berarti mampu mengendalikan emosi dalam masalah atau keputusan yang sedang terjadi. Contohnya, tidak mudah tersinggung, tidak marah ketika keinginannya tidak tercapai, percaya diri. Sosial. Menjadi dewasa secara sosial berarti mampu hubungan baik dan benar kepada orang yang berbeda usia, agama, suku, pendidikan, dan ras. Contohnya misalnya adalah memiliki teman baik pria atau wanita, tidak berpengaruh oleh teman sebaya, melihat apa yang baik dari orang lain.
fisik adalah berkembang tubuh pada beberapa bagian dan seksual. Contohnya, tumbuh jakun di laki-laki, tumbuh rambut di beberapa bagian, dan bertambah besarnya tubuh. Kemudian aspek intelektual. Menjadi dewasa secara intelektual berarti mampu menggunakan akal budi untuk melakukan penilaian tentang benar atau tidaknya sesuatu, sehingga terjadi pertimbangan yang matang dalam menghadapi masalah atau keputusan. Contohnya adalah dipimpin oleh akal sehat, dapat bekerja sampai selesai atau tekun, dan melihat ke masa depan. Kemudian aspek moral, yaitu menjadi dewasa secara moral, berarti mampu melakukan penilaian terhadap sesuatu yang baik atau buruk. Contohnya adalah jujur, bertanggung jawab, keberanian, dan keadilan. Dan aspek spiritual, yaitu menjadi dewasa secara spiritual berarti memiliki hubungan yang baik dengan Allah. Contohnya adalah takut akan Tuhan, berbuat baik, dan bersyukur atas apa yang dimiliki. Di bawah api unggun belakang kalian sudah ada tombol. Silakan kalian pencet untuk melanjutkan. Selamat datang di PJOK. Saya mengucapkan selamat untuk kalian karena telah sampai sejauh ini. PJOK adalah pelajaran terakhir, jadi tetap semangat ya. Untuk lanjut, sini ikuti saya. Oke, kalian masing-masing masuk ke pintu yang sudah disediakan. Jadi, bisa dimulai? Bisa. Tugas kalian adalah berolahraga selama 15 menit. Olahraga yang akan kalian lakukan melatih kekuatan kalian. Ada 5 latihan yang kalian perlu lakukan. 1. Pemanasan, 2. Push up, 3. Sit up, 4. Squat jump, dan terakhir pendinginan. Bisa dimulai. Saat sebelum melakukan kegiatan denyut nadi berada pada 84 denyut per menit. Setelah melakukan pemanasan denyut nadi berada pada 90 denyut per menit. Setelah melakukan push up, denyut nadi naik pada 108 denyut per menit. Setelah melakukan sit up, denyut nadi berada pada 120 per menit. Setelah melakukan squat jump, denyut nadi berada pada 150 per menit. Dan setelah melakukan pendinginan sebanyak 5 gerakan, denyut nadi berada pada 96 per menit. Selamat, kita sudah sampai di akhir permainan. Di belakang alat di kiri depan saya, ada pintu yang bisa kalian buka. Silakan kalian masuk ke dalam pintu tersebut. Jadi, untuk mengakhiri permainan, kalian harus bersama-sama menarik tuas yang ada. Oke, kita tarik bareng-bareng ya. 3, 2, 1. Jadi terima kasih telah menonton sampai sekarang.
Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih.